Other 10 minutes I'm in the training grounds. The weather was amazing until... Bagaimana mungkin Jose Mourinho bisa terkejut saat tahu Indonesia hanya kalah tipis 2-1 dari Mali? Komentarnya yang blak-blakan langsung bikin dunia bola geger, sampai-sampai publik bertanya, apakah ini tanda kekuatan baru sepak bola Asia sedang lahir? Final Piala Kemerdekaan 2025 yang mempertemukan timnas Indonesia U17 melawan Mali berlangsung penuh drama dan kejutan. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara itu dihadiri puluhan ribu penonton, termasuk banyak pengamat internasional yang penasaran dengan performa Garuda Muda menghadapi salah satu kekuatan besar Afrika. Dalam pertandingan tersebut, Mali akhirnya keluar sebagai juara setelah menang tipis 2-1 atas Indonesia. Meski kalah, skuad Garuda mendapat banyak apresiasi karena mampu memberikan perlawanan sengit kepada tim yang dikenal memiliki fisik kuat dan teknik tinggi. Bahkan, media luar negeri menyebut Indonesia tampil di atas ekspektasi. Usai laga, komentar Jose Mourinho langsung menjadi bahan perbincangan hangat di dunia sepak bola. Pelatih legendaris asal Portugal itu hadir sebagai tamu kehormatan di Piala Kemerdekaan, dan seperti biasa, komentarnya memancing kontroversi. Mourinho awalnya menyebut tidak kaget dengan kemenangan Mali, karena menurutnya Mali memang punya kualitas pemain yang luar biasa. Namun, Mourinho tampak terkejut ketika mengetahui bahwa lawan Mali di final adalah Indonesia. Baginya, hasil 2-1 justru menunjukkan bahwa Mali tidak tampil dengan kekuatan terbaik. Ia menyebut seharusnya Mali bisa menang dengan skor telak, bahkan memprediksi 5-0 atau 6-1 jika menurunkan skuad utama mereka. Pernyataan itu membuat publik bertanya-tanya, apakah Mourinho sebenarnya meremehkan Indonesia atau justru mengkritik Mali yang gagal menunjukkan dominasi mereka. Sang Special One kemudian menambahkan bahwa ia baru mengetahui mayoritas skuad Mali yang turun di Piala Kemerdekaan adalah pemain U16, bukan U17. Hal itu menurut Mourinho menjelaskan mengapa skor akhirnya begitu tipis. Meski begitu, ia tetap menegaskan bahwa kualitas sepak bola Mali sangat tinggi, dan potensinya bisa membawa mereka menjuarai Piala Dunia suatu hari nanti jika para pemain terbaiknya mau membela negara sendiri. Mourinho juga menyoroti masalah klasik sepak bola Mali, yaitu banyaknya talenta besar yang memilih membela negara lain, terutama negara-negara Eropa. Hal ini membuat Mali sering kehilangan kekuatan terbaik ketika tampil di turnamen internasional. Meski demikian, Mourinho tak menutup mata terhadap performa timnas Indonesia. Ia mengaku cukup terkesan dengan semangat juang para pemain muda Garuda yang berani tampil agresif melawan Mali. Baginya, hasil 1-2 justru bukti bahwa Indonesia punya potensi besar jika dibina dengan serius. Di sisi lain, suasana final juga membawa perhatian ke isu lain yang tengah hangat di tanah air. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan komitmen federasi untuk selalu patuh terhadap aturan hak cipta, terutama dalam penggunaan lagu kebangsaan dan lagu perjuangan di stadion. Erick menyampaikan bahwa PSSI akan segera menemui keluarga almarhumah Ibu Sud, pencipta lagu legendaris Tanah Airku, yang kerap dinyanyikan oleh supporter dan pemain timnas Indonesia. Langkah ini disebut sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi terhadap karya seni yang menjadi bagian penting dari persatuan bangsa. Menurut Erick, penggunaan lagu-lagu kebangsaan dan perjuangan di stadion bukan hanya sekadar hiburan, melainkan pemersatu bangsa. Oleh karena itu, mekanisme penggunaannya harus dilakukan secara benar, proporsional, dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Di tengah sorotan publik, kabar gembira juga datang dari Belanda. Justin Hubner, bek muda timnas Indonesia, kembali mendapat kesempatan tampil penuh bersama Fortuna Sittard di Eredivisie. Meski timnya kalah 1-2 dari NAC Breda, Hubner tetap mendapat pujian karena tampil solid di lini belakang. Yang menarik, pada laga berikutnya Fortuna Sittard akan berhadapan dengan NEC Nijmegen, klub yang diperkuat Kelvin Verdonk. Duel ini diprediksi bakal menjadi derby mini timnas Indonesia di Belanda, karena dua pemain Garuda berpotensi saling berhadapan langsung di lapangan. Pertandingan ini sudah ditunggu-tunggu oleh fans Indonesia, karena menjadi ajang pembuktian dua pemain naturalisasi yang sama-sama ingin menunjukkan kualitasnya di level Eropa. Jika keduanya dimainkan, publik akan disuguhi duel panas antara Hubner dan Verdonk yang memperkuat rival masing-masing. Sementara itu, dari Malaysia, Ramadan Sananta juga ikut mencuri perhatian. Penyerang muda Indonesia itu mencetak asis penting yang membantu DPMM FC meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Kuching City di Piala FA Malaysia. Sananta bahkan ikut merayakan kemenangan itu di media sosialnya dengan penuh semangat. Penampilan Sananta di Malaysia mendapat banyak sorotan karena ini adalah musim perdananya bermain di luar negeri. Dalam dua laga awal, ia sudah mencatatkan 1 gol dan 1 assist.
Banyak pihak menilai pengalaman ini akan membuat Sananta semakin matang, sekaligus membawa energi positif ketika kembali memperkuat timnas Indonesia. Tak kalah menarik, gelandang Manchester City, Tijjani Reijnders, juga membuat pengakuan mengejutkan soal timnas Indonesia. Kakak dari pemain Garuda, Eliano Reijnders, ini mengatakan bahwa ia selalu mengikuti setiap laga Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski tidak mengikuti kompetisi domestik Indonesia, Tijjani mengaku rutin menyaksikan perjuangan skuad Garuda. Ia bahkan bermimpi suatu hari bisa berhadapan dengan adiknya di panggung terbesar, Piala Dunia. Dukungan Tijjani tentu membuat publik Indonesia merasa bangga. Apalagi ia menilai peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 cukup terbuka, meski harus menghadapi tantangan berat di babak keempat kualifikasi zona Asia. Indonesia tergabung di grup B bersama Arab Saudi, Irak, dan satu tim kejutan lain. Catatan pertemuan dengan Irak memang tidak menguntungkan, karena Indonesia belum pernah menang dari 9 laga terakhir, hanya sekali imbang. Namun, harapan tetap ada mengingat perkembangan timnas Indonesia yang kian pesat. Para pengamat menilai kunci sukses Indonesia adalah menjaga konsistensi permainan, terutama dalam menghadapi tekanan dari tim-tim besar Asia. Patrick Kluivert sebagai pelatih diharapkan bisa memaksimalkan talenta muda serta pemain-pemain naturalisasi yang mulai menunjukkan pengaruh besar. Atmosfer dukungan publik juga tak kalah penting. Setiap kali timnas Indonesia bermain, stadion selalu dipenuhi supporter fanatik. Lagu "Tanah Airku" yang dinyanyikan ribuan orang di tribun seringkali membuat bulu kuduk merinding. Bahkan sampai ada pemain yang meneteskan air mata. Kekuatan emosional ini diakini bisa menjadi senjata tambahan bagi Garuda Muda untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi. Bagi banyak orang, sepak bola bukan hanya tentang hasil, tetapi juga kebanggaan dan identitas bangsa. Kisah di final Piala Kemerdekaan antara Indonesia dan Mali menjadi bukti bahwa sepak bola bisa menyatukan berbagai narasi besar, kebanggaan nasional, perdebatan internasional, dan masa depan yang penuh harapan. Meski kalah, Indonesia keluar dengan kepala tegak. Komentar Mourinho yang blak-blakan justru memperlihatkan bahwa dunia mulai memberi perhatian serius kepada sepak bola Indonesia. Dengan kombinasi talenta muda, pemain naturalisasi yang semakin matang, serta dukungan luar biasa dari supporter, peluang Indonesia untuk melangkah lebih jauh di panggung internasional bukanlah mimpi kosong. Final Piala Kemerdekaan 2025 mungkin baru satu langkah, tapi dampaknya bisa menjadi lompatan besar menuju era baru sepak bola Indonesia. Dan kini, semua mata kembali tertuju pada perjalanan Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah mimpi besar itu akan menjadi kenyataan? Kita tunggu saja jawaban.